warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Alvina, NIM 2305107370, kelas 2302 PAIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang narasi media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu media pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dan sumber belajar berpengaruh secara langsung dalam proses belajar, mengajar, dan keberhasilan pembelajaran. Adapun pengertiannya menurut KBBI. Menurut KBBI, bahwa sumber belajar adalah sesuatu atau orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Dan adapun secara umumnya, sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Adapun pakar pendidikan Amerika, yaitu Edgar Dale, mengklasifikasikan pengalaman sebagai sumber belajar dalam sebuah kerucut pengalaman count of expression. Para pengelola lembaga pendidikan dianggap perlu memetakan macam-macam sumber belajar yang akan dibutuhkan untuk mendirikan proses pembelajaran yang efektif. Dalam pengadaan sumber belajar, perlu memperhatikan materi yang akan diajarkan karena ada kemungkinan berbeda pada setiap masing-masing mata pelajaran. Adapun langkah-langkah klasifikasi sumber belajar, yaitu ada 3. 1. Membuat daftar kebutuhan melalui identifikasi melalui sumber dan sarana pembelajaran yang perlu untuk kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ataupun sekolah. Dan yang kedua yaitu membuat daftar investasi. Membuat daftar investasi sumber dan sarana belajar yang telah tersedia, baik yang ada di dalam lembaga pendidikan, misalnya media pembelajaran dan laboratorium, ataupun yang ada di luar lembaga pendidikan, seperti halnya fasilitas yang tersedia di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan ketersediaan alat. Pengelolaan ketersediaan alat, bahan atau sumber belajar tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar yang ada pada suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu jenis dasar belajar. Pengelompokan sumber belajar lingkungan. Alam belajar ini berupa benda-benda alami di sekitar kita seperti batu, tumbuhan, sawah, sungai, dan sebagainya. Jenis dasar belajar ini dapat mengasah keseluruhan jenis, di mana seperti kecerdasan siswa, misalnya linguistik, matematika, musikal, jasmani, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu perpustakaan, berupa barang cetakan yang tersedia di perpustakaan, misalnya laporan penelitian, buku, majalah, dan jurnal media cetak. Dan yang ketiga yaitu narasumber, bisa berupa praktisi dalam bidang tertentu sesuai dengan pembelajarannya, seperti pedagang, polisi, militer, dan petani. Dan yang terakhir yaitu karya siswa, yang dimana ini adalah media yang diciptakan oleh siswa, misalnya lukisan, peta, media elektronik, bisa berupa alat elektronik baik yang dibuat sendiri maupun yang sudah tersedia, misalnya komputer, radio, TV, dan internet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.